Untuk hari ini Clement Baby Shop dan juga brand partner True Air Purifier membuat acara yang sangat luar biasa, yaitu talk show dengan tema How to Take Care of Kids Mental Health in Era Society 5.0. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Black Mami. Ya dengan bangga sekali saya MC langsung didatangkan dari Bangkok ya. Tadi pagi alhamdulillah saya sampai dengan selamat karena memang ada sedikit delay juga karena memang banyak kabut asap. Sesuai dengan tema kita hari ini kita juga mendatangkan dokter ahlinya mengenai kabut-kabut asap, apa yang harus kita siapkan nantinya biar kita menjadi ibu pintar. Wah. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner, ini ada Tribun Sumsel, sripoku.com dan juga Rotary Club Palembang. Dan untuk yang belum sempat hadir pada siang hari ini, boleh langsung diklik sripoku.com, bisa nanti lihat live streamingnya di laman YouTube. Langsung aja nanti lihat ada saya, nanti kita juga akan ada banjir hadiah di sini ya. Jadi jangan pernah di skip acara ini, oke? Dan sedikit menginformasikan bahwa acara ini disiarkan langsung di sripoku.com melalui YouTube dan juga Clement Baby Shop. Ini harus didengar banget karena akan ada hadiah di sini. Tapi nanti Clement Baby Shop ini berdiri di tahun 2016 yang letaknya ada di Jalan Bambang Utoyo. Siapa yang pernah ke Clement? Di Jalan Bambang Utoyo ya, di sini menyediakan berbagai macam keperluan untuk ibu dan juga anak dan juga ibu hamil seperti saya. Saya sih hamil tapi nggak melahirkan karena anak cicak ada. Jadi menjual keperluan ibu dan juga bayi di Palembang. Dan Clement ini mempunyai visi selalu menjadi pilihan utama dalam bidang healthy living center for mother and baby. Clement Baby Shop sendiri ini komitmen banget. Ada pelayanan yang prima yang tidak dimiliki oleh baby shop lainnya. Free ongkir untuk kota Palembang dan juga cicilan 0% menggunakan kartu kredit dan banyak hadiah serta promo lainnya untuk memanjakan bapak dan juga ibu tercinta. Oke, bisa juga melayani secara offline dan juga online. Jadi bisa seandainya ibu-ibu bapak-bapak sempat hadir lagi sempat datang ke Palembang, cek pampers habis, tolong dong bisa dikirimin. Nah, bisa kan? Bisa banget. Pokoknya saya sangat dipermudah sekali melalui WhatsApp. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai acara hari ini dia kita akan lihat langsung penampilan dari tim Clement Baby Shop Tarian Daerah. Tepuk tangan.
Oke. Ini saya pikir dari agensi penari mana gitu ya. Ternyata ini timnya Clement, memang semuanya serba bisa loh. Baru ini loh saya membawakan acara itu khusus untuk baby shop. Beneran deh di kota Palembang baru ini saya rasa baby shop yang membuat acara sebesar ini. Tepuk tangan dong untuk Clement Baby Shop. Hari ini Clement Baby Shop itu bersama brand partner Drew. Apa itu Drew? Nanti akan dijelaskan. Jadi yang hadir dan juga berbelanja pada hari ini itu akan mendapatkan diskon. Beneran deh, jadi akan mendapatkan diskon kira-kira berapa persen nanti akan saya bahas lagi berapa persennya ya. Dan yang pasti jangan di skip acara ini karena nanti akan ada pertanyaan dan akan ada beribu-ribu hadiah di sini. Oke, langsung aja kita lihat di sini akan ada video yang akan kita saksikan langsung karena nanti pertanyaannya akan seputaran di video ini juga. Oke, langsung aja. Ganteng juga nih. Aduh, gampang banget nih gue hari ini. Kita scroll TikTok aja kali ya. Weh. Wah, menarik juga nih video. Cukup menghibur hari-hari gue yang kelam. Ayo berikan video yang lain. Weh. Oh iya, gue lupa. Gue mau cari kado dan keponakan gue yang baru lahir. Gue cari di mana di Palembang ini? Gue baru pindah nih ke Palembang dari Jakarta City. Ya udah kita cari Google aja kali ya. Nih toko terbaik di Palembang apa ya? Aduh. Clement Baby Shop. Di mana tuh? Clement Baby Shop. Toko bayi terbaik di Palembang. Kenapa sih harus Clement? Clement Baby Shop. Oke, tepuk tangannya dong. Clement Baby Shop bersama brand partner Drew Air Purifier. Penting banget untuk di era yang sekarang ini, apalagi di kota Palembang yang sedang banyak sekali asap ya. Untuk di rumah yang punya baby, bahkan yang sekarang anaknya sudah tumbuh dewasa, ada orang tua juga di rumah, penting banget kita mempunyai air purifier di rumah. Karena biar udara yang tidak baik itu tersaring oleh air purifier itu sendiri. Oke, baiklah. Di sini siapa yang tadi sudah mengisi kupon undian? Semua sudah ya? Ada yang belum. Nanti akan diarahkan oleh panitia. Panitia dimohon untuk yang belum mendapatkan kupon door prize
dibantu untuk diisi karena nanti di sini akan ada door prize utama senilai 5 juta berupa 3 unit Drew Air Purifier. Oke. Ngelihat dari postingan tadi, siapa yang tahu dan siapa yang sekarang sudah berteman di akun Instagramnya Clayman Baby Shop? Semua sudah? Oke. Ada 500 jiwa di gedung ini, di ballroom ini. Pertanyaannya, cepat-cepatan ya. Cepet-cepetan. Berapa jumlah postingan yang ada di Instagramnya Clayman? Maju. Maju, 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 maju. Oh ini yang bersemangat tuh ini Mbak. Minta maaf nih Mbak. Maaf ya Bu, maaf ya Bu, maaf ya Bu. Hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Kaget tercampak Bu ya. Tolong dilebih ke ya. Tolong dilebih ke bersemangatnya nih. Dari mana Mbak? Dari Palembang sinilah. Dari Palembang sinilah. Dari Talang Jambe, sudah menikah? Sudah. Sudah punya baby juga? Sudah. Sudah. Sering belanja di Clayman? Kali waktu anak umur 6 bulan kayaknya. Waktu anak umur 6 bulan. Karena rumahnya di Talang Jambe. Nanti Cece akan buatkan jalan playover langsung. Dari Talang Jambe ke rumah ibu ya. Mungkin next time buat cabang Ceya di sana. Amin. Nanti buka cabang Clayman di Talang Jambe ya. Oke. Coba lihat dulu, katanya udah berteman sama Clayman. Oh cantik anaknya cewek. Bener ini real, ini real. Bukan akun fake ya? Bukan. Ini Bukan, mana akunnya? Akun Cece mana? Akun Cece. Oh nama akunnya siapa namanya? Al-Hakim. Al-Hakim. Berapa postingan Clayman Baby Shop? 3021. 3021, benar nggak? Benar. Yakin sekali Anda? Oke, baiklah. Sempat stalking. Hah? Sempat stalking dulu. Oh, sempat stalking dulu. Canggih loh Ibu zaman sekarang. Berapa usia Bu? 28. 28. Oh, muda sekali ya. Tahun berapa menikah Anda? Tahun 2017. 2017. Oke. Pulang ini harus bawa pulang air purifier nanti ya. Amin. Oke. Ini dia hadiahnya. Silakan difoto dulu dong. Oke. Silakan Bu. Terima kasih. Atau Ibu mau nge-MC biar saya yang duduk. Terima kasih banyak. Selanjutnya. Apa ya? Pegang handphone, terus ke Google Map. Cari di mana alamat Clayman Baby Shop. Cepet. Ida, Nah. Ini. Awas. Oh, Tuhanku. Cece, kasih apresiasi nih harus. Kasih apresiasi nih. Sabar ya Mbak ya. Sabar ya. Sabar. Coba. Siapa nama sayang? Nufi. Ya. Anak berapa? 10? 2. Oh 2, kira kelas 10 iko anak Luffy ini tadi ya. Di mana Luffy pulang? Di Kalidoni. Di Kalidoni. Oh nggak begitu jauh dong ke Clayman, iya kan? Dari awal Clayman yang kecil itu sampai sekarang besar, aku selalu ke situ. Wow, tepuk tangan dong. Dari Clayman Baby Shop yang sangat kecil, outletnya sekarang sudah membesar. Ya. Hebat loh Clayman Baby Shop. Di mana alamatnya coba bisikin? Jalan Bambang Utoyo, No 122. Betul? Oke, mana hadiahnya? Boleh mau difoto Pak? Gak ada yang foto ya? Oh ada. Ini ya Mbak. Terima kasih Clayman Baby Shop. Kok kebalik?
Iya, Kasih juga. iya, bilang terima kasih. Terima kasih Clement Baby Shop. Terima kasih Cece Nopi. Terima kasih Cece Nopi yang cantik. Iya. Cece diingetin ya mukanya ya. Kalau ke Clement nanti ditambah diskonnya jadi 70% ya, Ce. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kasih sama abang ganteng itu, Makasih. Nak. Oke, selanjutnya kita sudah bagi-bagi hadiah. Siapa lagi yang mau hadiah? Banyak di sini, pokoknya nanti di sini tuh banjir hadiah. Tapi sebelumnya kita langsung aja dengerin opening speech founder dari Clement Baby Shop, Ibu Novi Tan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kasih-Nya lah kita mampu berdiri di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke, pertama yang terhormat Prinsipal Drew Air Purifier dari Jakarta dan juga beberapa brand yang mendukung acara ini yaitu Bambi, Milna dan juga dari media partner Tribun, Sripoku dan juga dari Rotary Club of Palembang saya ucapkan terima kasih. Oke, kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita hari ini yaitu Bapak Joni Yusuf selaku clinical hypnotherapist dan juga Dr. Febtri Irnawita selaku general practitioner yang hari ini akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Selain itu saya juga ucapkan terima kasih kepada semua tim Clement Baby Shop yang sudah berpartisipasi dan berkontribusi atas terwujudnya acara kita pada siang hari ini. Oke, dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu undangan para hadirin sekalian yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita di siang hari ini. Oke, jadi seminar parenting kita hari ini adalah kita mengadakannya atas beberapa tantangan yang kita hadapi pada zaman era sekarang. Salah satunya adalah perubahan perilaku dari generasi muda anak zaman now. Seperti contohnya, anak-anak kita sekarang mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget mereka dibandingkan bersosialisasi dengan kita, para orang tua, dengan teman-temannya ataupun dengan lingkungannya. Dan ini ya kita bisa ngomong sangat miris ya di era zaman sekarang. Selain itu, Kota Palembang seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita juga sedang mengalami musibah kebakaran hutan. Sehingga setiap hari kita bisa lihat langit kita itu banyak sekali dengan polusi kabut asap. Jadi atas dasar itulah Clement Baby Shop bersama dengan Drew Air Purifier berpikir bagaimana sih polusi ini kita bisa atasi. Bagaimana tantangan-tantangan ini kita bisa hadapi bersama. Dan kita mengundang dua narasumber kita pada siang hari ini untuk memberikan kita ilmu bagaimana sih tips dan trik untuk menghadapi tantangan kita bersama ini. Oke, dan juga untuk Bapak Ibu semua di sini yang masih stay hingga akhir acara akan ada undian dari Drew Air Purifier yang tadi sudah disebutkan juga oleh MC. Jadi dengan Drew tadi kita bisa memberikan udara yang lebih segar kepada keluarga kita dan sang buah hati kita nih Bapak Ibu. Oke, terakhir ada pepatah yang mengatakan anak yang happy terlahir dari orang tua yang happy. Anak yang hebat terlahir dari orang tua yang hebat. Salam dari Clement Baby Shop, happy baby, happy parents. Terima kasih. Oke, happy parents ya. Jadi kalau kita mempunyai anak yang sehat, orang tua pun menjadi bahagia. Nah, di era yang zaman sekarang, bagaimana biar keluarga kita sehat? Kita harus punya saya. Oke, diingatin lagi buat keluarga yang gak sempat hadir pada siang hari ini, boleh langsung buka
YouTube-nya ke skripoku.com karena bisa langsung melihat live streamingnya di sana. Oke. Selanjutnya kita akan langsung menyaksikan. Ini ada mbak-mbak baju kuning, lacak telapak meja Arya Duta di hari ini ya. Kalau aku tadi cak apa Cece? Cenopi kata Black, cak Santa Claus katanya. Padahal belum Natalan nih. Baru nak Halloween party hari ini. Iya. Oke, ini dia jingle Clement Baby Shop dari tim Clement Baby Shop. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Oke. Padahal bagus loh penampilannya, terlalu sebentar sekali. Harusnya 1 jam mereka nih nari. Biar dari penarinya Agnes Mo kan, udah tuh patah pinggang kalau mereka tadi. Jadi para tamu undangan yang sering ke Clement Baby Shop pasti sering melihat penampilan mbak-mbak tersebut ya. Kalau mereka nggak ramah, laporkan langsung ke suaminya Cece, jangan ke Cecenya. Karena uji kabar mereka takut dengan Koko ya. Oke, dari tadi Black ngejelasin tentang air purifier dari Drew. Apa sih itu? Saya kan bukan ahlinya, jadi saya nggak begitu paham gitu. Karena saya tidak begitu paham dan para tamu undangan juga tidak begitu paham. Marilah kita mendengarkan langsung ini tentang apa itu Drew Air Purifier. Langsung akan dijelaskan oleh PIC dari Drew Air Purifier. Silahkan. Saya pencet tangga itu. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat para bunda-bunda ya, ayah bunda semuanya yang datang hari ini. Terutama juga aku mau ngucapin terima kasih juga kepada Clement Baby Shop yang udah ngasih kesempatan ini buat semuanya mengenal lebih banyak nih ya tentang Drew maupun air purifier sendiri. Mungkin aku jelasin dulu ya apa itu air purifier. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih fungsinya air purifier itu sendiri. Jadi air purifier itu lebih lumrah kalau misalnya kita sebutin dengan yang namanya penjernih udara. Apa sih gunanya gitu. Nah,
Kebetulan karena mungkin di Palembang juga sedang berhadapan dengan masalah asap, jadi air purifier ini bisa membantu untuk menjernihkan udara kita dari misalnya polusi, asap, dan juga bisa sampai menyaring virus ataupun bakteri supaya si kecil nggak gampang sakit pastinya. Nah, itu tadi sedikit tentang air purifier. Mungkin aku mau kenalin juga nih, siapa sih Drew itu, oke? Nah, Drew ini adalah salah satu brand yang memang bergerak di bidang kesehatan. Jadi kita mempunyai visi untuk membuat seluruh keluarga di Indonesia untuk memiliki gaya hidup sehat dengan cara yang paling mudah. Nah, ini semua bermula dari founder kita yang sebelumnya memang dia memiliki riwayat alergi dan juga asma. Nah, karena dia memiliki riwayat penyakit tersebut, untuk memulai gaya hidup sehat seperti berolahraga itu tuh cukup sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau olahraga berat jadinya sesak nafas, jadinya olahraga itu tidak pernah dijalankan dengan baik. Jadi kalau misalnya punya asma, alergi, mau olahraga aja itu susah gitu. Padahal untuk hidup sehat kita perlu olahraga, betul? Ya kan? Nah, makanya dari founder kita setelah dia nyoba air purifier di rumahnya, dia itu merasakan kayak ada perbedaan sebelum dan setelah menggunakan air purifier. Ternyata dia baru sadar, udara itu walaupun terlihat seperti gak ada apa-apanya, ternyata itu berpengaruh terhadap kesehatan gitu ya. Apalagi di akhir-akhir ini banyak banget nih kasus tentang anak-anak yang terkena ISPA gitu. Nah itu adalah salah satu tanda ya ataupun bukti dari ternyata udara bersih itu cukup penting nih untuk kesehatan. Gak cuma buat orang dewasa aja tapi buat anak-anak juga gitu. Nah untuk hidup sehat biasanya itu kita kenal dengan ada beberapa cara. Mungkin yang paling utama itu tadi yang aku udah sebutin berulang kali yaitu dengan berolahraga, ya kan? Nah, terus yang kedua bisa kita lakukan dengan jaga makan. Mungkin kita kurangin goreng-gorengan, makanan yang makan lebih banyak yang berserat gitu. Nah, masalahnya untuk memulai hidup sehat itu tuh butuh komitmen dan dedikasi yang tinggi. Semua orang pengen banget sih punya hidup sehat. Semua orang juga tahu caranya buat hidup sehat. Tapi untuk memulai dan juga konsisten terus terhadap gaya hidup sehat itu tuh sangat sulit ya. Makanya banyak banget yang orang bilang, aku mau diet nih. Besoknya masih diet ya kan. 3 hari lagi masih diet. 1 minggu kemudian belum tentu ya. Belum tentu mulai diet, udah mulai comot-comot gorengan, udah makan pempek, ya kan? Semuanya kita makan. Nah, makanya dari tadi aku bilang, Drew ini pengen buat semua keluarga buat mulai gaya hidup sehat dengan cara yang paling mudah. Nah, salah satunya adalah kita coba perbaiki dulu nih udara di sekitar kita. Tanpa kita sadari, ternyata satu hari kita itu menghirup 20.000 kali nafas. Nah itu tuh setara dengan 11.000 liter udara yang kita hirup. Kalau dibandingkan dengan konsumsi makanan yang kita makan, setiap harinya itu tuh bisa mencapai 7.300 kali makanan yang kita makan setiap hari. Jadi sebenarnya kita itu terus bernafas ya. Kita nggak mungkin kan kita berhenti bernafas beberapa waktu. Tapi kalau makan kan kita udah ada jamnya sendiri gitu ya. Boleh bantu next? Oke. Bahkan kita tuh bernafas bahkan ketika kita sedang tertidur. Jadi agak wajar ya kalau misalnya kondisi udara kita itu memang lagi buruk. Begitu kita tidur, pagi-paginya kita bersin-bersin. Nah itu ada pengaruhnya karena mungkin yang terhirup ketika kita tidur adalah udara-udara yang kotor. Ketika kita bangun semua sensus kita berjalan dengan sempurna, berjalan dengan normal, itu tuh kita mulai bersin-bersin di pagi hari gitu ya. Jadi untuk saat ini kita juga perlu perhatiin nih udara yang kita hirup ketika kita tidur. Kenapa
udara itu berpengaruh terhadap kualitas tidur. Aku mau ngasih tahu dulu sedikit fun fact bahwa anak-anak biasanya menghabiskan waktunya itu lebih banyak untuk tidur. Bisa dilihat bayi 0 sampai 3 bulan mereka tuh menghabiskan waktu untuk tidur sebanyak 14 sampai 17 jam per hari. Nah, untuk 3 sampai 5 tahun itu tuh membutuhkan waktu tidur sekitar 10 sampai 13 jam per hari. Ini tuh hampir setengah harinya ya, itu dihabiskan buat tidur saja. Gitu. Lalu Oke. Lalu apa sih pentingnya tidur yang berkualitas? Kenapa sih mereka tadi tidurnya, tadi yang aku sebutkan, mereka menghabiskan waktu tidurnya itu lumayan ya, setengah hari itu mereka habisin buat tidur. Penting banget buat tidurnya itu bukan hanya tidur, tapi tidurnya itu berkualitas. Supaya apa? Supaya mendukung perkembangan mental dan fisik si kecil. Kita coba cari tahu apa sih yang berpengaruh baik mental maupun fisik si kecil. Secara mental, kalau misalnya si kecil tidurnya cukup dan berkualitas, itu bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat mereka. Jadi ini tuh cukup bagus ya untuk perkembangan mental mereka. Terus yang kedua, untuk mencegah masalah hiperaktif maupun impulsif. Yang ketiga, mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang sering tantrum, itu boleh dicek dulu nih pola tidurnya. Apakah tidur dia udah berkualitas, apakah sudah cukup. Karena tantrum bisa jadi salah satu masalah mental yang dihadapi kalau misalnya si kecil kurang tidur. Terus yang terakhir untuk di mental, ada ini ya, si kecil itu bisa develop cara penyelesaian masalah ya, yang lebih kreatif dan lebih solutif. Nah itu untuk perkembangan mental kalau misalnya si kecil tidurnya berkualitas. Lalu secara fisik ada apa aja sih? Nah secara fisik itu bisa meningkatkan imun si kecil. Kita tahu bahwa si kecil itu ya yang masih bayi, perkembangan imunnya itu masih belum sebagus orang dewasa. Makanya mereka lebih rentan sakit, lebih rentan terkena virus ataupun bakteri, bahkan lebih rentan terkena ISPA. Makanya kenapa banyak kasus ISPA itu tuh lebih banyak yang kena itu adalah anak-anak dibanding orang dewasa. Terus lanjut yang kedua adalah penyempurnaan perkembangan otak. Kita tahu anak-anak ada ya perkembangan otaknya yang harus kita cek terus setiap hari. Ya, setiap bulan apakah achievement dia udah tercapai atau belum. Nah, tidur itu juga sangat berpengaruh. Terus kemudian itu juga membantu meningkatkan proses metabolisme tubuh yang nanti akan berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dari si kecil. Jadi kalau misalnya dia tidurnya cukup dan berkualitas, pastinya untuk hal-hal yang aku sebutin tadi itu pastinya akan lebih maksimal perkembangannya. Berlanjut lagi? Oke. Ini aku mau bagi sedikit tips bagaimana caranya buat si kecil itu bisa punya kualitas tidur yang lebih baik ya. Yang pertama adalah mungkin bisa terapkan jadwal tidur yang teratur. Ya, jadwal yang tidur teratur tuh mungkin seperti apa? Bisa aja mungkin sekarang kita coba awali mereka, kalau misalnya sebelum tidur kita ajak buat gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, biar mereka tuh ingat, oh ini waktunya waktu buat tidur ya kan. Itu sekalian melatih otak mereka. Terus yang kedua, bisa juga untuk hindari kebiasaan memberi gadget sebelum tidur. Kita orang dewasa aja kalau misalnya sebelum tidur kita main HP, itu tuh kita bisa jadinya gak tidur-tidur kayak kan. Nah sama buat anak-anak, kita sebaiknya kita hindari juga untuk penggunaan gadget mungkin sesaat sebelum tidur. Terus kemudian yang ketiga, kita bisa coba ciptakan suasana kamar yang lebih nyaman ya kan, yang bersih gitu. Kemudian yang terakhir kita coba perhatikan juga udara di dalam kamar supaya yang dihirup si kecil itu udara yang bersih dan tidak mengandung alergen maupun debu yang dapat mengganggu kualitas tidurnya. Oke. Indonesia adalah salah satu dari 6 negara terbesar di dunia yang memberikan kontribusi terhadap polusi udara di dunia. Indonesia ini bersama dengan China, India, Pakistan, Nigeria,
Dan juga terakhir ada si Nigeria sama ada yang terakhir itu daerah Afrika. Itu tuh mereka itu semua memberikan kontribusi polusi udara total global itu mencapai 75% dari polusi yang ada di dunia. Selanjutnya. Dan Palembang per tanggal 15 kemarin mengalahkan Jakarta sebagai kota paling berpolusi di Indonesia. Ini salah satu alasan kenapa kita pengen banget mengadakan acara ini buat mengedukasi semua bunda maupun ayah yang hadir di hari ini supaya lebih lebih aware lagi dengan masalah polusi udara terhadap perkembangan kesehatan si kecil. Oke. Nah, untuk dampak dari polusi udara sendiri sebenarnya ada 2 dampak ya. Ada yang dinamakan jangka pendek sama ada yang jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu tuh lebih ke yang biasa kita alami sehari-hari. Misalnya batuk, bersin, terus mungkin ada pilek juga, pusing maupun sesak nafas. Nah ini tuh hal-hal yang lumrah terjadi. Mungkin ada beberapa orang tua yang merasa, oh kayaknya mungkin anak saya cuma bapil biasa aja. Tapi setelah minum obat, gak berapa lama langsung balik lagi ke bapil. Gak berapa lama langsung balik lagi ke bapil setelah sembuh. Jadi jaraknya itu lumayan berdekatan, nah itu tuh harus diwaspadai. Apakah ini benar-benar karena virus ataupun bakteri, ataupun ini memang karena polusi udara ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga dalam dampak polusi jangka pendek. Selanjutnya ada dampak polusi jangka panjang. Mungkin kalau dalam sehari-hari baru yang tadi jangka pendek yang kita alamin. Tapi kalau misalnya yang jangka panjang, nah jangka panjang ini ada salah satunya ISPA. Jadi ISPA ini bukan hari ini dia terpapar polusi, besoknya dia langsung dinyatakan vonis ISPA. Enggak ya, jadi secara berkala setelah paparan polusi udaranya yang cukup lama baru dia bisa lebih ke terkena ISPA, karena ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut ya. Akut berarti artinya udah parah. Terus yang kedua, ini juga berhubungan dengan perkembangan ya. Tadi aku bilang polusi udara nggak cuman mengganggu ke kesehatan mental aja, tapi juga bisa ke perkembangan seperti perkembangan pertumbuhan fisiknya, makanya bisa juga ada kemungkinan anak-anak stunting. Terus yang ketiga ada berhubungan dengan asma. Terus yang keempat bisa aja kanker paru-paru, dan kemudian yang kelima ada juga kemungkinan buat bayi lahir prematur. Memang untuk yang kedua terakhir ini memang lebih sedikit ya presentasenya, tapi kemungkinannya tetap ada gitu. Oke, jadi hari ini Drew pengen mengajak semua yang ada di ruangan ini buat sama-sama kita jaga ruang hidup yang ada di sekitar kita. Mungkin kita nggak bisa menjaga kualitas udara yang ada di luar sana, tapi kita bisa mulai dengan jaga kualitas udara yang ada di ruangan dalam rumah kita gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mengira kalau di luar sana berasap, kan di rumah saya belum tentu berasap gitu kan. Di rumah saya kan belum tentu banyak polusinya. Nah ini adalah salah satu persepsi yang pengen aku luruskan sedikit. Karena debu-debu itu ukurannya sangat kecil ya. Asap juga ukurannya sangat kecil. Cara mereka masuk ke dalam rumah adalah melalui sela-sela pintu ataupun jendela. Jadi biasanya sela-sela pintu atau jendela yang kurang rapat itu menjadi salah satu jalan masuknya debu ataupun polusi dari luar rumah masuk ke dalam rumah gitu. Makanya tidak heran ya kalau misalnya di rumah kita selalu bebersih, tapi setiap hari kalau kita nyapu itu pasti tetap ada debu. Karena memang masuknya jalurnya dari sela-sela pintu maupun jendela. Nah, salah satunya cara buat jaga ruang hidup terutama buat si kecil yaitu kita coba jaga dulu ruang hidup untuk di kamar tidurnya. Tadi yang aku sebutin terutama untuk tidur, apalagi kalau misalnya kita yang orang dewasa terkena batuk pilek,
kalau mau tidur aja itu sangat mengganggu banget. Apalagi buat si kecil yang sampai bisa berdampak ke sesak nafas, bunyi grok-grok. Kalau misalnya mereka terkena bapil ya, nah itu tuh lumayan bisa mengganggu kualitas tidurnya dia. Mungkin yang biasanya dia bisa tidur selama 17 jam, karena dia batuk pilek, waktu tidurnya jadinya terkurangi gitu ya. Nah itu juga perlu diwaspadai kalau misalnya para bunda ataupun para ayah yang si kecilnya memang punya batuk pilek sampai berasa sampai sesak nafas, boleh nanti dikonsultasikan juga ke dokter spesialis anaknya ya untuk cari tahu lebih lanjut penyebab dari batuk pilek tersebut. Karena berdasarkan DSA sebelumnya yang saya ketemui, mereka bilang ada 2 kemungkinan nih. Bisa saja memang udaranya yang kotor karena virus ataupun bakteri, atau bisa jadi karena memang ada alergi ya, alergi terhadap alergen-alergen tertentu. Ini mungkin ada sedikit video tentang salah satu dari air purifier Drew Pure 1 yang memang kita lebih tujukan untuk di kamar tidur maupun di kamar bayi. Kita saksikan bareng-bareng bagaimana sih sebenarnya cara Drew Air Purifier ini bisa membersihkan ruangan. Karena di video ini nanti kita akan masukkan air purifier di dalam satu box. Terus di dalam box itu kita isikan dengan asap. Jadi ini adalah salah satu videonya bagaimana cara Drew Pure 1 bisa memfilterkan asapnya sehingga menjadi lebih baik. Benar-benar tidak kelihatan air purifiernya sampai terlihat air purifiernya itu cuma membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Jadi untuk pembersihan ini sangat cepat ya, apalagi penggunaannya itu bisa menggunakan kipas yang maksimum. Boleh di play, ini ada salah satu, boleh di play videonya. Bagian bawahnya, bagian Everyone wants to be healthy. pas bagian. Do you know that there are 3 ways to be healthy? Exercise, eat healthy, and breathe cleaner. Hari pertama bae dia melok kami. Hari kedua dia ke Kamboja sama aku. Kau marah terus. Cek. Ini sudah. Enggak perlu uji cek. Berempat teman baik kan. Lanjut duit kan. Nah, DPR. Setelahnya. Next. Yang iya, yang filter. Oh, diklik gambarnya. Balik lagi aja. Oh, ada.
Maaf, oke tadi ada kendala sedikit. Ini aku mau nunjukin perbedaan filter bersih dan kotor. Boleh di post nanti di bagian filter kotornya. Oke, stop. Jadi ini adalah salah satu contoh. Banyak yang mengira bahwa air purifier itu kalau digunakan nggak terlihat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari filter, ini adalah salah satu contohnya bahwa di sini itu bisa digedein nggak? Present aja. Oh present hilang. Di play ya? Oh nggak bisa. Oke. Oke. Nah, untuk ini filter Drew sendiri kita memakai ada HEPA 13, yaitu filter yang memang bisa menyaring sampai 0,3 mikron. Jadi untuk virus bakteri itu bisa tersaring. Terus yang ini ada yang namanya carbon filter. Dia memang bentuknya warna hitam. Dia itu bisa untuk menyaring asap maupun bau-bau kurang sedap. Nah, untuk ini adalah salah satu pemakaian daripada user kita. Nah, itu bagian putih-putihnya itu adalah debu besar ya. Debu yang biasanya kalau kita nyapu itu sering ngegumpel. Nah, itu tuh debu yang bisa terperangkap. Terus kemudian kalau misalnya kalian ada lihat bulu-bulu atau serat halus, itu adalah bulu kucing. Tanpa kita sadari, ternyata bulu kucing itu bisa berterbangan di udara. Nah makanya mungkin orang yang punya alergi bulu hewan itu tuh bisa ke-trigger karena memang secara kita lihat langsung mungkin kita nggak kelihatan ya kalau misalnya bulu-bulu itu berterbangan. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan air purifier itu tuh akan terlihat lebih jelas. Boleh next. Kasihan mereka yang bawa anak-anak tuh. Terus mungkin selain dengan jaga ruang hidup di kamar, kita bisa mulai juga buat jaga ruang hidup di sekitaran si kecil. Tadi yang aku bilang, kalau memang benar kita nggak bisa menjaga ruang hidup untuk di luar sana, tapi setidaknya untuk di sekitar kita yang bisa kita hirup dengan udara bersih, kita bisa coba dengan bawa air purifier portable yang bisa dibawa kemana-mana. Ini kita punya salah satu range yaitu Drew Pure Me yang bisa digantungkan di stroller atau mau ditaruh di mobil ataupun dibawa-bawa diselipkan di diaper bag karena memang ukurannya yang lebih compact dan juga dia bisa bekerja tanpa harus dicolok terus-menerus. Jadi dia juga bisa bekerja dengan baterai yang tahan 4 sampai 6 jam. Ini adalah salah satu mom story dari Feby Amanda. Dia kemarin ini anaknya memang terkena radang paru-paru teman-teman. Jadi anaknya itu sering batuk pilek, terus kemudian setelah menggunakan Drew meninggal. Setelah menggunakan Drew, anaknya ini mulai batuk pileknya itu jadinya frekuensinya lebih reda gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu testimoni asli, enggak kita buat-buat. Bisa juga nanti kalian mampir aja ke IG-nya Mom Feby Amanda kalau dia benar-benar memakai Drew. Karena dia itu awal pertama kali memakai Drew itu direkomendasiin oleh temennya. Jadi setelah pemakaian itu Drew Pure 3 Plus dia merasa ada perubahan nih terhadap frekuensi batuk pilek si anaknya. Dan kemudian akhirnya dia menambah lagi untuk di dalam mobil dan juga untuk di ruang tidur anaknya. Jadi untuk testimoninya dari Mom Feby Amanda boleh nanti teman-teman juga lihat aja langsung di IG-nya Mom Feby Amanda ya. Awalnya aku menggunakan Drew itu karena direkomendasi oleh teman. Ternyata setelah aku lihat aku suka sekali dengan desainnya ya. Karena desainnya itu simple and minimalis dan menurut aku tuh cocok di seluruh ruangan tipe apapun. Makanya aku suka banget ya. Udah gitu tuh
macam ya, dan bentuknya juga bermacam-macam. Tapi aku suka banget nih, dan bisa disesuaikan dengan ukuran rumahnya ya. Jadi kalau pakai besar ruangannya ya pakai ukuran yang lebih besar seperti itu. Beda kali apa? Alasan aku dulu